Bapak Ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati, kata guru saya dulu, bencana itu 3 macam. Kalau dia menimpa orang baik-baik itu ujian, kalau dia menimpa orang setengah baik itu teguran, kalau dia menimpa orang jahat itu persekot. Musibah menimpa orang baik-baik ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, diujinya itu hamba. Itu ujian. Kalau orang setengah baik, paro-paro, yang bangsa bikin malaikat bingung, sedekah mau nyolongnya lebih gede, baca Quran suka, fitnah orang hobi, itu yang begitu kena teguran. Kita ini kadang-kadang pede, terlalu lewat pedenya. Sujud nggak pernah, sama ulama jauh, sama habaib jauh, ke taklim nggak pernah datang, tiap hari bergelimang dosa. Begitu kena musibah nyohor, gue lagi diuji nih. Siapa yang nguji? Lo lah, kagak sekolah, ulangan. Mau naik kelas berapa nantinya? Yang diuji itu yang beriman. Ayolah kita introspeksi. Kalau diuji bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Nah, kalau dipersekotin udah bukan istighfar lagi, taubat mestinya udah itu. Istighfar kan dosa yang kecil-kecilan, maksudnya jolong sendal itu. Tapi kalau yang kelas-kelas kakap tuh taubat, bukan sekedar astagfirullah, taubat. Apalagi kita ini bangsa yang merdekanya, saya coba lihat, dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Kita merdeka itu bukan pemberian Jepang, bukan hadiah Belanda, keringat, air mata, darah dan nyawa. Bangsa yang ditempa seperti itu mestinya tegar, tahan banting, tidak cengeng, jatuh, bangkit, jatuh, bangun, jatuh, bangkit. Nggak dapat kesulitan lalu kayak ayam sampar. Ada saat bangkit. Orang malah, kalau orang Betawi kata nih, orang mau bang kalau udah biasa susah, ketemu susah, nggak kaget udah. Ya, emang udah lalap. Saya santri nih, biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue nih, dikasih daging ayam lah nambah, emang apa? Orang tuh kalau biasa susah, ketemu susah, mestinya nggak kaget. Saya santri, biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, lah pules. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Kita ini bangsa yang ditempa oleh jatuh bangun. Istilah Bung Karno mengalami up and down, up and down, timbul tenggelam, jatuh bangun, rebah tengkurap, jatuh bangun, timbul tenggelam. Bangsa yang ditempa seperti itu mestinya jadi bangsa yang tahan bantingan. Hadirin hadirat dan pemirsa TV One yang saya cintai, mendekati akhir dari siaran kita kali ini, saya ingin sampaikan catatan yang bersumber dari At-Taubah ayat 60. Bangsa yang paling banyak dapat bencana dan musibah itu Bani Israel. Penyebabnya ada beberapa. Pertama, kanu yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haq, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Bayangin, nabi dibunuh. Ini udah mbahnya preman ini. Secara fisik, di zaman kita sekarang banyak orang yang bunuh nabi.
bukan fisiknya, ajarannya yang dibunuh, sunnahnya yang ditinggalkan, kecintaan kepadanya yang dimatiin, ahli warisnya dihabisin. Itu juga membunuh para nabi. Hadirin yang saya hormati, maka kita bersyukur dengan adanya majelis Rasulullah ini menjadi benteng kita menjaga apa yang ditinggalkan baginda Rasulullah. Yang keempat, zalika bima asaw, perbuatan maksiat yang melampaui batas, terjadi penjungkiran nilai, yang benar dicaci maki, yang salah dijadikan idola, yang hak jadi ma'ruf, yang munkar menjadi ma'ruf. Terbalik pandangan orang. Yang keempat, wa kanu ya'tadun, dan perbuatan yang sangat melampaui batas. Kalau maksiat terlalu banyak, Allah murka. Kalau Allah murka, bencana turun. Kalau turun bencana, enggak cuma orang zalim yang kena. Coba lihat Aceh, Serambi, Mekah, banyak saudara-saudara kita yang rajin sujud di sana, dihantam tsunami. Padang, negeri di mana adat basandi, sara basandi kitabullah, ribuan masjid terbangun, dihantam gempa, luluh lantak. Bencana kalau datang nggak pernah milih. Iya, kalau kita makan nangka kena getahnya, itu sih resiko. Nggak makan nangka kena getahnya, itu sial dangkalan namanya. Tahu sial dangkalan? Jatuh ke sumur ketiban ember, nah itu sial dangkalan namanya. Jatuhnya udah sakit, tambah ketiban ember lagi. Bencana kalau datang nggak pernah milih. Enak kalau gempanya ngasih tahu, Kiai mohon minggir ya, mau gempa ini. Sopan bener itu gempa. Bencana kalau datang, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah bencana yang kalau turun tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kamu, yang baik-baik akan terkena juga bagiannya. Oleh karena itu, semoga banyaknya bencana di negeri kita ini memberikan semangat introspeksi buat kita semua. Ayo kita perbaiki yang kurang, ayo kita kurangi yang memang berlebihan. Yang tadinya jauh, ayo kita mendekat kepada Allah, supaya dengan demikian makhluk-makhluk yang diciptakan Allah semuanya tunduk kepada perintah Allah.